Kan banyak orang tuh di luar sana, pemirsa di rumah juga yang punya kekuatan atau yang punya terlahir aneh-aneh. Ya, ada yang indigo, ada yang ilmu, ada yang apa, ada yang punya indera keenam. Itu ada yang kadang yang nggak bisa kontrol. Nah, mungkin di sini Mbak Titin bisa. Bilang gini aja, udah kamu keluar dari tubuh aku. Gitu. Digentak gitu. Keluar, langsung keluar sendiri. Gimana caranya? Keluar, aku bentak gitu, udah dia takut keluar sendiri. Oke. Dan satu lagi pertanyaan saya, Mbak Titin ini punya pasangan nggak sih? Enggak, Saya nggak heran sih nggak punya pasangan. meninggal. Ya mungkin semua orang pada takut ya. Iya. Ketika lagi tidur malam-malam tiba-tiba Iya. gitu kan suaminya bakalan Kaget, iya. jantungan. Iya. Ya kan saya berbicara apa adanya Iya, maksudnya. betul. Kalau misalnya lagi tidur enak-enak tiba-tiba langsung kamunya berubah jadi naga. Iya. Langsung. Betul. Iya. Maaf, aku mau tanya. Kita nggak pernah tahu. Anaknya takut gitu juga nggak? Ada kan anaknya? Enggak, kalau anak aku di pesantren. Dari aku punya anak kalau 6 tahun pasti di pesantren. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jadi enggak sama aku. Sebenarnya sayang sih kalau ya. Biar aman gitu. Biar sebenarnya gini, kalau memang orang yang punya ilmu, tapi kan dia untung bisa kontrol ya. Itu aja sih sisi positif yang saya selalu berpikir positif lah untuk oke, berarti dia bisa kontrol. Iya, sebenarnya dia punya kemampuan yang tadi kan Mbak Titin bilang katanya kemampuan ini digunakan untuk mengobati dan membantu orang ya. Tapi kenapa Mbak Titin mau orang ini mati? Nah, dia juga jahatin aku gak bisa diem. Daripada antar aku yang meninggal, lebih baik lu yang meninggal dulu. Loh emang nggak bisa supaya sama-sama ya udah nggak saling menyerang gitu? Iya, justru dianya yang bikin aku begitu. Aku gak bakal diem aja, gak Tapi bakal kan jahat bisa sama menjaga diri kan dengan kemampuan yang dimiliki Mbak Titin Cuman kan? tetap semua orang juga punya hati, punya balas dendam, gak bakalan. Kenapa harus balas dendam juga? Kenapa harus membunuh orang juga? Jadi salah loh. Iya betul di situ. Saya mau, ya betul juga ya. Kenapa harus membunuh orang ya? Iya. Karena itu salah juga sama aja, bukan yang ngelakuin juga ya. Jadi pelaku Membantu, tetapi juga melakukan karena masih belum terbebas nih rasa dendamnya. Jadi dia tuh lagi ada di antara posisi pengen bebas, tapi gue pengen dia mati dulu gitu. Iya. Nggak boleh gitu dong biasanya ya. Lebih banyakin ngebantu orang aja dengan kekuatan si makhluk-makhluk yang positif ini. kenapa harus malah mencelakai orang? Justru sekarang aku kan udah bangkrut sama dia kan. Aku lagi buka begini sama, kadang-kadang juga nggak ada pasien. Nah aku mau makan di mana? Oke, Gitu baik. masalahnya. Saya Jadi tadi- bertubi-tubi aku tuh nyari 1000 dari 1000 sampai 100. Makanya dia nggak mau berhenti banget neror aku gitu. Aku juga pengen makan gitu. Asal lunya yang diem, aku juga diem gitu aja. Tapi saya lihat, kan saya selalu mencocokkan dan selalu perfeksionis ya dalam melihat gambar dan visual apa yang saya lihat. Tunggu, mohon maaf ya, saya minta izin. Ini alisnya kayak gini nih. Nah, iya. Ya kan? Dia punya suami, dia punya anak. Kayaknya suaminya meninggal kan kalau di santet. Iya disantet. Tuh. Suami ibu meninggal disantet Betul. sama orang ini. Iya. Suami aku meninggal awalnya dia pengen tidur kalau maghrib. Aku bilangin mas jangan ini ada teror, dia nggak percaya. Kemudian selang 11 hari meninggal. Dia kasihan. Yakin karena orang ini? Betul. Apa gitu Roy? Iya, dia punya intuisi. Dia punya kekurangan, kelebihan. Kita juga ngerasa dia juga bingung mau ngapain gitu loh. Suami udah meninggal, pasti stres. Iya. Kestresan itu membawa dampak perbuatan yang tidak disengaja menjadi kayak apapun semua pasti. Yang saya khawatirin sebenarnya kalau ternyata yang dia tuduh tuh salah. Iya sebenarnya, tapi saya yakin lah Mbak Titin tahu yang terbaik buat kamu sendiri. Terbukti dengan tahu cara kontrol serupan, tahu cara siapa dan apa. Saya cuma pesen kok satu buat Mbak Titin, sangat simple sekali, very simple. Jadi kayak gini-ginian Mbak Titin nggak usah terlalu digali dan diturutin
efek dari si makhluk ini. Karena ini bisa merugikan dan mempengaruhi ke semua orang, gitu, dan mempengaruhi kejiwaan. Mungkin saya dan yang lain masih berpikir, oh oke, memang warisan turun-menurun susah ngilanginnya kan, karena saya juga ngelihat Titin bisa ngilmu sendiri tanpa belajar. Tapi apa yang terjadi jika orang normal yang melihat Mbak Titin terlihat seperti itu? Pertama, dianggap gila. Kedua, dijauhi karena mungkin ketakutan, bisa santet. Sempat dia mention kata-kata seperti ini. Saya nggak ada pasien nih. Dari mana saya mau makan? Iya kan? Iya. Ini jadinya membuat saya jadi berpikir ulang. Kalau misalnya dia itu bisa. Dan aku nggak mau ini jadi ajang promo dan iklan. Ajang pencarian bakat ataupun show off. Oh iya, saya ngerti maksudnya. Saya tahu Mbak Titin bekerja di dunia supranatural dan saya tidak mendinai tidak menyangkal. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana mengolah ini agar bisa pure ngebantuin orang atau pasiennya lagi sepi, kemudian kamu menunjukkan sesuatu agar kamu gitu. Orang bisa datang kamu tuh jodohan. Tidak bisa, ayo dong semua pasien bisa datang ke saya supaya saya bisa puterin roda dapur ngebul gitu. Saya rasa itu adalah hal yang nggak make sense ya. Udah gini aja, berdoa sama yang di atas, beribadah. Saya kalau jadi kamu, saya serahin deh apa saja yang terjadi di hidup saya. Saya lagi keadaannya lagi susah. Pokoknya curhatnya sama yang di atas gitu. Iya. Bukan ngarepin, aduh suami, klien gue nggak ada nih, pasien gue nggak ada dari kemarin. Pasti gara-gara dia. Itu semacam judgmental dan langsung menyalahkan orang. Lalu kemudian Mbak Titin pengen orang ini mati lagi sampai meninggal dunia, kan itu berarti udah nggak mungkin kita bisa ngebantu untuk bikin orang meninggal. Gak itu mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin sekali karena memang jodoh maut mati lahir di tangan dan Tuhan, rezeki bukannya ada yang ngatur ya di ada atas yang ya. ngatur. Gitu, jadi ya saya cuma pesen itu lah ya, sama Bayu sama. Saya jaga, kalau memang ini ya, memang maksudnya makhluk ini jagain gitu, tapi jangan disuruh-suruh Untuk berbuat kejahatan ya, malah itu jadi aja salah sih. nantinya. Makanya sayang loh, orang kan punya gift, punya kelebihan, gunain yang bener. Apalagi ada bonus guidance yang di hewan spiritual gitu yang nge-guide. Di beberapa tradisi itu ada cerita bahwa ada guidance, ada guide animals gitu loh. Jadi binatang pemandu gitu. Iyalah, seperti itu di beberapa tradisi, beberapa negara. Maksud saya, ya itu digunakan sebagai yang jaga. Udah gitu aja, maksudnya nggak usah di worship. Kita kan, saya nggak mau, saya bukan orang pemuka agama atau saya bukan orang suci. Maksud saya, ya udah gitu aja sih, gitu maksudnya. Ya udah sih di dalam aja gitu, nggak usah terlalu dikeluarin gitu. Yang ada malah nanti orang mikirnya sih sebenarnya, kalau kamu nggak peduli apa yang kata orang, ya nggak udah lah ya, jalanin aja. Kasih atas sarannya. Iya, tapi saya masih nganggep Mbak Titin baik sih. Masih ada kebaikan kok. Jauh banget. Masih ada banyak kebaikan yang sebenarnya kebaikan itu justru digunakan untuk menebar kebaikan, menolong orang. Bukan malah menyakiti orang, nanti malah jadi salah. Yang positif jadi berubah negatif. Akhirnya malah terus terpuruk dan terjerumus dalam ilmu hitam yang justru malah merugikan. Sudah ada tumbal kan, sudah kehilangan suami. Jangan sampai nanti anak juga jadi korbannya. Bener itu. Itu saya percaya itu tuh. Ya. Jangan sampai anak menjadi tumbal nantinya. Itu benar banget. Sampai nggak tuh baby? Itu aja, bener. Jangan sampai anak jadi tumbal. Iya loh. Kalau udah urusan anak. Iya loh. Iya. Supernatural itu tidak mandang bulu. Apalagi seorang anak. Anak itu tuh biasanya pikirannya pure. Iya. Anak Mbak Titin umur berapa sih? Umur 15. 15 Iya, tahun. itu masih pure banget.
Jangan sampai ntar jadi terhambat gara-gara ulah mamanya yang tidak bisa mengendalikan ini. Kasih kirim-kirim orang, dia jahat sama gue harus balas nih. Gara-gara dia gue gak ada klien. Ya juga ya, Bay. Bukan karena pengaruh orang. Tapi ya pikiran Mbak Titin sendiri yang harus di-set untuk lebih positif. Akhirnya bisa mendatangkan hal-hal positif juga. Mbak Titin sudah mengerti apa yang disampaikan, Roy? Udah. Oke, baik. Ada lagi terakhir pesan buat Mbak Titin? Well, saya juga berterima kasih loh tentang Mbak Titin berbagi cerita pada malam hari ini. Mungkin juga ada dalam kebetulan juga pemirsa di rumah juga ada yang warisan dari leluhur atau ngilmu sendiri, tapi dia jadi kayak orang gila atau apa kan. Dengan hadirnya Mbak Titin juga ini adalah salah satu kebaikan kamu nih, baru kecil nih, bisa menjadi inspirasi buat orang lain juga untuk oh ternyata gini cara ngontrolnya. Tadi dia bilang pergi lo. Nah itu kan udah satu kebaikan nih. Itu aja yang diterus-terusin gitu. Ngajarin orang supaya bagi beras gitu. Kontrol kalau kesurupan gitu. Ngomong-ngomong gitu. Kebaikan macam-macam, gak cuma uang. Tapi support mental dan segala macam. Itu aja sih yang bisa Roy gali dari Mbak Titin. Tapi Roy, ya, Mbak Titin nggak akan melakukan hal-hal yang jahat lagi sampai bikin orang meninggal kan? harusnya enggak setelah Enggak ya? dari sini Mbak Titin. Iya, Mbak Titin tuh jiwanya nggak jahat sih. Betul. Oke. Oke. Terima kasih ya Mbak Titin. Ingat ya, jangan sampai ada korbannya. Siap. Jangan kirimin santet ke orang lagi. Siap. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Ininya mau ditinggal? Ini? Ini harus dibawa. Dibawa? Dibawa. Oke. Karena kan miliknya. Ini minumnya boleh, silakan Mbak. Oh, oke. Terima kasih. Ilmu ibarat mata pisau dalam genggaman yang jika disalahgunakan bisa memakan korban jiwa. Partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Tisa dan Titin. Tisa tadi memiliki kelainan kejiwaan dan dia sering memakan bayi sebagai korbannya. Lalu kemudian Titin tadi menguasai ilmu hitam yang sebenarnya bisa jadi putih kalau digunakan untuk kebaikan. Tapi sayangnya Titin memiliki niat untuk menyakiti orang dengan mengirimkan santet untuk membalas dendam. Gimana Roy? Tanggapan kamu, Tisa dan Titin? Tisa dan Titin, menurut saya sangat khawatir sekali dengan Tisa karena kondisi kejiwaannya separuh-separuh antara makhluk halus dan kondisi mental dan kejiwaannya. Saya tuh sangat prihatin apabila Tisa mempunyai koneksi lebih atau mungkin berkemampuan lebih ya, seorang partnernya yang bisa nemenin dia bisa berkonsultasi dan dalam pengawasan ahli medis. Dia nggak boleh sendiri. Dia nggak boleh sendiri. Pasti ada penyebabnya yang bikin dia kayak gitu ya. Ada Betul trauma masa sekali. lalu atau apapun itu. Betul sekali, Bay. Trauma masa lalu dan sebagainya. Berbeda dengan Titin. Titin adalah sosok yang mempunyai kekuatan tapi tidak belajar. Nah, saya lebih ngeri Tisa ketimbang Titin karena Titin tuh masih bisa kontrol, bisa memberikan satu kayak ya udah bisa dikontrol, ternyata nih ada jawaban pada pemirsa di rumah gitu, bisa dikontrol nggak sih, kan udah kejawab. Itu ada buktinya ya. Gitu. Tapi memang dia kamu lihat menguasai supranatural ya. Menguasai ilmu supranatural itu tidak gampang. Karena kalau misalnya menguasai ilmu supranatural tapi tidak dibarengi dengan pemahaman, akhirnya jadi gesrek. Oh, otaknya. jadi harus ada pemahaman juga ya, nggak cuma sekedar belajar. Betul sekali. Tapi saya tentu balik lagi, saya khawatir banget dengan Tisa. Sampai akhirnya pun dia dia dibawa, digotong. Iya. Kalau kamu sendiri, baby, gimana tanggapannya Tisa dan Titin? Iya, aku lebih menakutkan yang Tisa. Takut saya. Dia nggak bisa ngontrol, ngeliat boneka aja tadi kayak gitu. Iya, apalagi lihat bayi. Kalau Titin masih bisa ngontrol. Iya, mudah-mudahan Tisa sih nggak akan makan korban lagi ya. Mudah-mudahan ya. Aduh, serem ya. Oke, Baby Gracia, terima kasih banyak sudah hadir di Semacam Terima kasih Baby Gracia. Sukses untuk karirnya dan rencana baiknya. Ya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Siap. Pemirsa, belajarlah dari Fajar dan Senja karena mereka tidak pernah saling mendahului
atau saling mengakhiri. Mereka hadir dengan kedamaian, bahkan kedatangannya selalu dinantikan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.